وين الدكتور؟ يا دكتور! Pemirsa, serangan udara Israel kembali menghantam kawasan permukiman di kota Gaza pada Jumat malam. Sebuah gedung apartemen di kawasan Al-Rimal menjadi sasaran serangan udara Israel. Api melalap bangunan tempat tinggal di kawasan Al-Rimal, kota Gaza, Palestina, usai serangan yang disebut Israel menargetkan komandan sayap militer Hamas, Izz al-Din al-Haddad. Nampak kobaran api membesar dari gedung yang menjadi target serangan. Warga pun panik berlarian menyelamatkan anak-anak serta barang seadanya. Ambulans dan tim pertahanan sipil pun langsung dikerahkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi korban dan pencarian di bawah reruntuhan bangunan. Juru bicara pertahanan sipil Gaza, Mahmoud Basal, menyebut gedung itu dihuni banyak keluarga dan diserang tanpa peringatan sebelumnya. الاحتلال الإسرائيلي استهدف هذه البناية بشكل مباشر بعدد من الصواريخ. البناية مأهولة بشكل كبير بالمدنيين. تحدث على كل شقة سكنية، كل طابق يوجد فيه عدد من الشقق مأهولة بالمواطنين، تم استهدافهم دون سابق انذار، دون تحذير، دون أي تنبيه، وبالتالي نحن نتحدث على عدد من الشهداء، نتحدث على عدد كبير من الجرحى، عدد كبير من النازحين الذين خرجوا من هذه البناية إلى المجهول. Setidaknya 7 orang tewas dan puluhan lainnya terluka akibat serangan terhadap apartemen dan kendaraan sipil di Gaza pada Jumat malam. 7 orang tewas dan puluhan lainnya terluka dalam serangan udara Israel yang menyasar apartemen dan kendaraan di kota Gaza pada Jumat malam. Para korban pun dilarikan ke Rumah Sakit Al-Shifa Gaza. Ambulans silih berganti tiba di Rumah Sakit Al-Shifa, kota Gaza, Palestina, yang membawa korban luka dan korban tewas akibat serangan udara Israel di kawasan Al-Rimal. Petugas medis bersama warga berupaya mengevakuasi korban dari kendaraan ambulans ke ruang penanganan darurat rumah sakit. Nampak para korban luka, termasuk anak-anak, digendong masuk ke rumah sakit. Tenaga medis pun berupaya memberikan pertolongan secepat mungkin. Media Palestina melaporkan sedikitnya 7 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka setelah serangan Israel yang menghantam apartemen dan kendaraan di kota Gaza pada Jumat malam. Detik-detik menegangkan terjadi saat tim penyelamat mengevakuasi puluhan anak-anak dan lansia dari apartemen yang menjadi target serangan Israel di kawasan Al-Rimal, Gaza, Palestina.
Petugas pertahanan sipil Gaza berupaya mengevakuasi puluhan anak hingga lansia dari bangunan yang hancur akibat serangan udara Israel pada Jumat malam. Tampak anak-anak berjalan keluar dari bangunan dalam kondisi panik dan ketakutan. Sejumlah korban termasuk warga lanjut usia dievakuasi menggunakan tandu oleh tim penyelamat. Selain itu, tim medis mengevakuasi sejumlah warga dan anak-anak di Al-Rimal, Gaza, Palestina yang terluka akibat serangan udara Israel. Sejumlah anak yang terluka dibawa ke ambulans untuk dievakuasi ke rumah sakit dan segera mendapatkan perawatan medis. Zionis Israel terus menggempur Palestina meski gencatan senjata masih berlangsung. Sejumlah keluarga dan pelayat tak kuasa menahan tangis atas kepergian Izzuddin Al-Haddad, pemimpin Al-Qassam sayap militer Hamas. Abu Sahib tewas bersama istri dan satu anaknya akibat serangan udara Zionis Israel. Zionis mengklaim Izzuddin Al-Haddad adalah salah satu otak serangan 7 Oktober 2023 yang bernama Badai Al-Aqsa yang memicu perang Gaza. Ratusan pelayat mengantar jenazah pemimpin Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas untuk dimakamkan. Keluarga dan kerabat melepas kepergian Izzuddin Al-Haddad untuk dimakamkan pasca tewas mendapatkan serangan udara Israel. Izzuddin Al-Haddad dimakamkan dengan istri bersama satu anaknya. Suasana duka menyelimuti kamp pengungsian Jenin, tepi barat. Seorang anak kecil kehilangan ayahnya yang tewas dalam operasi militer Israel di kawasan tersebut. Tangis bocah ini pecah saat mengantarkan jenazah ayahnya, Nur Aldin Fayad, yang tewas ditembak pasukan Israel di dekat kamp pengungsi Jenin. Dalam rekaman yang beredar, sang bocah terlihat memeluk ayahnya untuk yang terakhir kali di tengah suasana duka dan tangis keluarga. Warga setempat menyebut Nur Aldin Fayad menjadi salah satu korban dalam operasi militer yang terjadi di wilayah Jenin. Serangan udara Israel juga menghantam sebuah kendaraan di Jalan Al-Wahda, Kota Gaza pada Jumat malam. Ledakan memicu kebakaran hebat dan menewaskan sejumlah warga sipil di sekitar lokasi. Sebuah mobil terbakar hebat di Jalan Al-Wahda, Kota Gaza, Palestina setelah dihantam serangan udara yang dilakukan oleh militer Israel pada Jumat malam. Nampak sejumlah ambulans dan para warga berkumpul di sekitar kendaraan yang dilalap api. Sementara itu, tim pertahanan sipil Gaza berusaha untuk memadamkan kobaran api. Saksi mata menyebut ledakan terjadi secara tiba-tiba dan memicu kepanikan warga. Ledakan tersebut juga dilaporkan menewaskan pejalan kaki yang berada di sekitar lokasi kejadian. Seorang anak perempuan dan dua pria muda tewas seketika akibat serangan udara tersebut. قاعدين فجأة إلا سمعنا صوت الخبر، طلعنا لقينا الدار مولع، السيارة طلعنا فيها حوالي 3-4 شهداء، السيارة على صوت الهواء، دغري السيارة ما حكينا يعني في شهداء فجأة ولع فيها 4 شهداء السيارة. Sementara itu, Israel mengklaim serangan tersebut menargetkan Panglima Militer Hamas, Izz-al-Din Al-Haddad. Israel mengerahkan 3 jet tempur dan menjatuhkan 13 bom selama serangan berlangsung. Sejumlah pemukim Israel dilaporkan membakar rumah warga di Palestina di desa Termus Aya, utara Ramallah, tepi barat, serta mencoret tulisan bernada rasis di dinding bangunan. Dalam video yang beredar terlihat sebuah rumah terbakar. Sementara dinding bangunan dan kendaraan di sekitar lokasi dicoret tulisan bernada rasis.
Warga menyebut serangan terjadi secara tiba-tiba saat sebagian penduduk tengah beristirahat. Meski tak sampai menimbulkan korban jiwa, namun kejadian ini memicu ketakutan dan kepanikan di tengah masyarakat. Selain itu, penduduk Israel juga melakukan serangan ke warga Palestina di Jalan Al-Wad dekat Masjid Al-Aqsa jelang salat Jumat. Penduduk Israel terlihat melakukan aksi pukul terhadap warga Muslim Palestina jelang salat Jumat. Seorang pemukim Zionis Israel bersenjata di bawah perlindungan tentara Israel menyekap warga Palestina pemilik lahan. Seorang warga Palestina pemilik lahan disekap dengan kondisi mata ditutup di desa Bait Iksa, tepi barat. Penyekapan warga Palestina yang dilakukan penjajah dan tentara Zionis Israel ini tanpa alasan yang jelas. Pemukim dan tentara Zionis Israel diketahui kerap meneror dan mengintimidasi warga Palestina di tepi barat. Tak hanya menahan pemilik lahan, penjajah juga merusak lahan warga Palestina dan mencuri hewan ternak. Seorang petani diperiksa dan dilarang untuk bertani oleh pasukan Zionis Israel di tepi barat Palestina. Pendudukan ini terus dilakukan oleh pasukan Zionis Israel maupun warga Israel yang menduduki Palestina. Sejumlah petani juga ditangkap tanpa alasan yang jelas oleh pasukan Zionis Israel. Selain itu, pasukan Zionis juga memblokir akses ke lahan pertanian.